Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan di bab 2. Baik, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ovanessa Putri Setiawan dengan NIM B1B12037 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, yang mengambil mata kuliah ini pada hari Rabu di jam 14.30 sampai 16.10 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Selanjutnya, di bab 2 ini akan ada 6 materi yang saya akan jelaskan. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kegiatan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalanan perekonomian dengan cara menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pengeluaran pemerintah dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, pengeluaran pemerintah yang secara langsung diberi kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produk dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sebab terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, sebab terjadinya peningkatan dalam pengeluaran pemerintahan adalah terjadinya kegiatan-kegiatan dan sasaran yang memicu adanya kontribusi terhadap pengeluaran pemerintah. Adapun sasaran itu adalah demi kesejahteraan Indonesia yang masih dalam tahap untuk makin berkembang baik dalam struktur negara maupun dalam perkembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Terdapat 3 faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan. Yang kedua, peningkatan penyediaan atau supply layanan pemerintah dari para penerima layanan. Yang ketiga, meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Efisiensi pengeluaran negara digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pendapat mengenai kesejahteraan semakin berkembang, di mana kesejahteraan dapat tercapai bila pada jaminan pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pengeluaran negara beriringan dengan jalannya upaya dalam membangun sumber daya manusia melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan serta kreativitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan dasar berlakunya otonomi daerah di Indonesia sebagai wujud pelaksana sistem desentralisasi. Desentralisasi berperan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Dapat dibuktikan bahwa pengeluaran negara berperan positif bagi pengembangan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, terutama di bagian kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat dibutuhkan demi tercapainya pengembangan ini di suatu negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Pedoman bagi kebijakan pemerintah adalah masyarakat. Bagaimana caranya agar tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah dan negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Menurut B.R.S. Parker, ia mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai suatu tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu objek atau respon terhadap suatu keadaan krisis. Maksud definisi ini bahwa kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran atau asas dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. Salah satu contohnya seperti pemerintah membangun rumah-rumah murah atau sederhana bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri di seluruh daerah. Definisi kebijakan pemerintahan dan contoh-contoh sebagaimana terlihat di atas dapat membuat Anda memahami apa yang disebut kebijakan pemerintahan itu. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan pemerintah.
Tujuan kebijakan pemerintah dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang kedua, untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat. Yang ketiga, untuk menciptakan suatu ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat. Berikutnya kita akan masuk ke sifat kebijakan pemerintah. Sifat kebijakan pemerintah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersifat distributif pada kebijakan. Yang satu ini sifatnya berdistributif dalam membagi dan mengalokasikan suatu sumber-sumber material yang telah didapatkan, lalu dibagikan ke masyarakat luas. Contohnya, pada kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat pada penduduk yang tidak mampu. Yang kedua, bersifat ekstraktif kebijakan. Yang satu ini yakni artinya berupa dalam suatu penyerapan suatu sumber-sumber material dalam masyarakat luas. Contohnya pada kebijakan bea cukai pada tembakau. Lalu ada kebijakan regulatif pada kebijakan. Yang satu ini adalah suatu kebijakan yang berisikan sejumlah suatu peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara ataupun penyelenggara untuk menciptakan sebuah ketertiban, kelancaran. Contohnya pada kebijakan dalam menetapkan suatu UMR. Lalu, berikutnya kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial. Dalam buku berjudul Contemporary Economic, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan. Subsidi adalah kegiatan yang juga dapat ditetapkan dalam perdagangan antar negara atau internasional, di mana berarti negara bisa memberi bantuan keuangan pada suatu perusahaan atau industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Merujuk pada laman BPS, subsidi termasuk penyaluran semua bantuan dalam bentuk uang tunai atau barang dari pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Contoh subsidi pemerintah dalam bentuk barang adalah sembako. Artinya, bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal usaha tidak termasuk sebagai subsidi. Materi yang terakhir atau keenam adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Klasifikasi atau metode penyusunan pada pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Dibagi menjadi yang pertama, pengeluaran saat ini atau current expenditure. Yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure. Dan yang terakhir, pembayaran transfer atau transfer payment. Di situ saja penjelasan saya di bab 2 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.